Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Minggu lalu kita telah belajar pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul, kira-kira masih ingat enggak? Termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keempat. Minggu lalu kita telah belajar apa itu makna Rasul Allah. Hari ini kita akan ulang lagi. Jadi Rasul Allah adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sedangkan apa sih perbedaannya dengan Nabi? Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Selanjutnya, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Minggu lalu juga kalian telah belajar apa itu tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Tugas Rasul adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi agar manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur atau benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan risalah Allah. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Jadi yang menjadi Rasul itu haruslah cerdas atau fatonah. Sekarang kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau Rasul Ulul Azmi maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk Rasul-Rasul Ulul Azmi ini ada 5, atau yang disingkat dengan mim. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang ketiga. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Mukjizat beliau adalah membuat kapal yang sangat besar yang ketika itu umat yang membangkang itu diterjang oleh banjir yang sangat besar. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tidak terbakar oleh api. Beliau berdakwah pada masa zaman pada Raja Namrud. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Beliau berdakwah kepada Bani Israel pada masa rajanya waktu itu adalah Fir'aun. Mukjizat Nabi Musa adalah dapat membelah lautan dan dapat mengubah
tongkat menjadi ular. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sejak kecil waktu bayi sudah dapat berbicara karena izin Allah. Kemudian mukjizat lainnya adalah dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Nabi terakhir, Nabi penutup umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki banyak mukjizat. Salah satunya adalah Al-Quran, mukjizat beliau. Kemudian mukjizat yang lain dapat membelah bulan, kemudian banyak lagi ya. Nabi Muhammad SAW mukjizatnya nanti kita akan pelajari minggu depan. Nah, sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Jadi terpuji itu adalah disebut dengan akhlak mahmudah, artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, pemaaf, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Sedangkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi adalah teguh pendirian, sabar, dan tabah dalam menyampaikan ajaran Allah. Selanjutnya, kita akan meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang patut kita teladani di antaranya yang pertama, sebagai siswa, sebagai manusia biasa, yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah. 4, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5, teguh dan sabar dalam bergaul, tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Jadi kita harus teguh dan sabar dalam menjalani hidup ini. Apalagi kalian sebagai murid harus teguh dan tetap sabar kalau misalnya guru-guru memberikan tugas atau disuruh oleh orang tua, ya. Harus teguh dan sabar dan tetap dikerjakan sebagaimana kita meneladani Rasul Allah dan juga Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya ibu akan berikan tugas. Tugasnya ada 7, kalian bisa lihat di sana. Bisa juga dibuka di buku, tapi cuma sampai 7 ya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 9 malam. Kemudian ditulis soalnya, ditulis di buku tulis, kemudian kirimkan di classroom. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.